Nah, seperti ini codingannya. Mari menghitung luas segitiga. Kita besaran dulu ya. Oke, menghitung luas segitiga. Misalnya 100. Nah, 100. Alasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Scratch. Nah, kita akan membuat suatu animasi yang sederhana. Sebelum kita membuat animasi, pastinya kita harus mengetahui dulu nih. Nah, bagaimana Scratch ini bekerja atau fitur-fitur Scratch-nya apa aja ya? Oke, kita berkenalan dengan Scratch. Oke, yang pertama adik-adik bisa buka browser dulu. Browsernya bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Mozilla, bisa menggunakan Miroscope Edge, dan lain sebagainya. Kita aksesnya secara online dulu ya. Pertama tulis Scratch. Nah, Scratch. Kemudian mit.edu. Nah, kemudian enter. Nah ini dia, ada titiknya. Oke. Nah, kemudian pilih yang paling atas ini ya. Klik. Oke, nah kita masuk ke tampilan Scratch. Nah, selanjutnya kita akan membuat lembar kerja baru. Di sini ada beberapa tombol yang di atas ini. Nah, di sini kita bisa membuat langsung animasinya atau kita melihat beberapa fitur lainnya. Dan di pojok kanan dua ini ada untuk masuk ke akun jika adik-adik sudah memiliki akun, atau bergabung dengan Scratch jika adik-adik belum memiliki akun. Nah, di sini kita daftar dulu ya. Nah, di sini silakan. Oke, nah pertama masukkan nama pengguna, misalnya Mister Sugeng atau Mister Ugeng. Oke, kemudian kata sandinya. Nah, kata sandinya terserah adik-adik. Nah, Bapak contohkan ini aja. Oke, kemudian lanjut. Pilih negara, negara Indonesia. Oke, jika sudah, lanjut. Nah, kapan kamu lahir? Nah, sesuaikan. Nah, Bapak Desember tahun 1904. Oke. Lanjut. Kemudian, apa jenis kelaminmu? Nah, pilih sesuai ini aja ya. Perempuan atau laki-laki, jangan yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, apa alamat surelmu atau emailnya? Nah, Bapak contohkan dulu. Nah, Mister Sugeng Widodo 2612@gmail.com. Jika sudah, buat akunmu. Oke, selamat datang di Scratch, Mister Ugeng. Nah, kita sudah berhasil membuat akun. Oke. Selanjutnya, kita akan bisa membuat suatu animasi atau lain sebagainya. Nah, oke, kita Bapak coba keluar dulu. Misalnya kita keluar. Oke, kemudian tampilannya sudah seperti ini lagi. Nah, kan kita udah punya akun kan? Kita bisa masuk. Nah, Mister Ugeng. Nah, kemudian masukkan passwordnya tadi 12. Nah, oke. Kemudian masuk deh. Nah, kita sudah masuk kembali. Nah, di sini kita coba buat. Nah, buat atau nanti kalau bahasa Inggrisnya create. Nah, oke, buat. Nah, kita buat animasi yang sederhana. Baik. Nah, ini adalah tampilan Scratch. Nah, di sini ada beberapa panel, yaitu ada panel code, nah atau kode, kemudian ada panel preview. Nah, setiap kode yang kita masukkan nanti akan ditampilkan di sini. Kemudian ada juga sprite. Nah, sprite atau panel sprite dan backdrop. Nah, kalau sprite itu untuk memasukkan objek, sedangkan backdrop itu untuk memasukkan latar belakang. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa tab lagi nih. Ada tab kode. Nah, berarti untuk kode-kode di sini untuk ngodingnya nanti kita. Kemudian ada tab kostum. Kostum ini kita bisa mengubah
warna, bentuk, dan lain sebagainya. Kemudian ada tab sound, sudah pasti untuk suara. Nah, di sini juga kita bisa memasukkan suara kita sendiri atau kita melihat suara yang sudah ada di Scratch. Nah, contoh seperti itu. Kelebihan Scratch. Nah, yaitu yang pertama, yaitu Scratch merupakan jenis bahasa pemrograman visual atau bahasa Inggrisnya Visual Programming Language, yang dimana kita akan belajar ngoding tapi menggunakan drag and drop nantinya. Nah, bakal seru nih nantinya. Nah, dan yang kedua, yaitu pengguna tidak perlu belajar bahasa pemrograman tertentu. Nah, seperti belajar Java, belajar Kotlin yang begitu sulit untuk memahaminya dengan waktu yang singkat, ibaratnya butuh waktu yang cukup panjang. Nah, sehingga kalau kita belajar menggunakan Scratch ini, kita mudah mempelajarinya. Terutama kalian menonton video tutorial baik di YouTube atau di channel Bapak juga ada nanti ke depannya insya Allah. Oke, selanjutnya yaitu dengan Scratch kita dapat membuat program cerita, game, dan animasi yang interaktif dan berbagi kreasi dengan orang lain. Baik nanti kita sesama teman atau nanti kita buat komunitas. Nah, kalau di sekolah komunitas pro gaming, nah atau menjadi komunitas pro gamer. Nah, pro gamer MTS Negeri 1 Pontianak. Nah, seperti itu. Baik, nah nggak usah lama, kita langsung mulai ngoding. Tapi sebelum kita coding, yang terutama yang harus kita lakukan seperti materi yang sebelumnya, yaitu kita membuat suatu algoritma. Nah, setelah kita mengetahui tentang algoritma, selanjutnya kita akan membuat notasi algoritma. Nah, ada deskriptif, ada flowchart, dan ada pseudocode. Nah, contoh notasi deskriptif yaitu algoritma yang disajikan dalam bentuk uraian, yaitu dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam kalimat deskriptif. Yaitu contohnya nanti kita akan membuat animasi untuk menghitung luas segitiga. Yang pertama kita pastinya ada mulai, yang kedua nanti ada deklarasi variabel luas, alas, tinggi. Nah, untuk luas itu disebut dengan proses, kemudian alas dan tinggi itu adalah inputan atau masukan. Kemudian ada input. Nah, input nilai alas dan input nilai tinggi. Kemudian ada proses. Nah, proses hitung luas segitiga. Kemudian, nah dari proses tersebut nanti akan dijadikan output atau keluaran, yaitu hasil dari luas. Maka nanti kita akan mendapatkan nilai dari perhitungan luas segitiga, yaitu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Untuk tampilan notasi flowchart seperti berikut. Nah, notasi flowchart merupakan gambaran atau simbol bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses berserta pernyataannya. Contoh, mulai, nah itu simbol terminal, kemudian ada deklarasi. Nah, seperti bentuknya persegi 6, yaitu ada alas dan tinggi. Nah, itu maksudnya itu input, sedangkan luas itu masuknya ke proses, yaitu kita memasukkan rumusnya. Kemudian nanti ada input, yaitu masukkan alas, masukkan tinggi. Kemudian kita melakukan proses, yaitu menghitung dengan rumus luas 0,5 kali alas kali tinggi, karena 1/2 itu kan kita ubah menjadi desimal, yaitu 0,5. Kemudian tampil luas. Selanjutnya notasi pseudocode, yaitu merupakan notasi algoritma yang penulisannya menyerupai bahasa pemrograman. Pseudocode berisi struktur sederhana yang bisa dipahami dan dibaca manusia. Oke, contoh menghitung luas segitiga. Nah, seperti ini, ada judulnya dulu, kemudian ada kamus atau variabel LTA, itu berarti luas, tinggi, alas, kemudian integer karena mencari angka. Nah, atau bentuknya angka. Kemudian ada algoritmanya, kita masukkan, inputkan
tinggi, inputkan alas, kemudian kita masukkan ke prosesnya yaitu L, luas, yaitu 0,5 kali tinggi kali alas. Kemudian kita mencetak nilai luas, maka mendapatkan hasil 40. Oke, kita langsung masuk ke codingnya. Sekarang kita udah di lembar kerja Scratch. Nah, pertama tulis dulu nih judulnya, yaitu menghitung luas segitiga. Kemudian di sini kita kalau ingin merubah sprite atau objeknya, dihilangkan dulu atau dihapus. Kemudian di sini pilih dulu, choose a sprite, kemudian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kemudian Bapak contohkan di sini Bapak memilih apa ya? Animals. Kemudian di sini ada people juga, fantasi dan lain sebagainya. Bapak ingin animal saya. Nah, ada dinosaurus. Nah, badannya besar. Nah, yang di sini nah badannya besar katanya kan. Kakinya kecil. Jika mengaung. Mana sprite-nya? Sprite-nya belum masuk dia. Oke, kita ubah. Coba dinosaurus ini aja. Udah masuk dah. Oke, kita pilih yang mana ya dinosaurusnya? Yang ini aja lah ya. Oke, ini kita hapus. Oke, kita contoh sini. Oke, kita lanjut lagi. Kita menambahkan backdrop. Nah, atau backgroundnya. Oke, backgroundnya kira-kira dinosaurus itu diamnya di mana ya? Nah, apa pegunungan atau pegunungan ada? Nah, atau di kutub utara? Nah, atau lainnya. Kita yang sederhana aja, yang di taman. Kita cari taman-taman di mana ya? Ada frost. Nah, ini boleh. Nah, di hutan. Oke. Untuk membesarnya bisa enggak nih? Bisa di sini. Nah, di size-nya tinggal dibesarin aja size-nya. Misalnya 200. Oh, besar langsung dia. Nah, atau 150 aja dah. 50. Oke. Direct. Nah, atau Bapak cuma 120 aja dah. Nah, enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil. Oke, kemudian direction itu untuk mengatur arahnya, dia mau posisinya di mana, berputar. Nah, gitu dia. Kemudian Bapak kembalikan lagi. Di sini untuk posisinya ini. Nah, kalau kita bergerak ini akan ada bergerak juga. Nah, titik koordinatnya. Nah, sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, sprite-nya juga bisa diubah namanya. Nah, dinosaurus atau dino aja boleh. Nah, si dino. Oke. Nah, sekarang kita udah menambahkan sprite dan backdrop. Nah, sekarang kita melakukan. Nah, di sini kan kalau membuat flowchart, nah di sini ada deklarasi yaitu menampung data alas, tinggi dan luas. Nah, atau di sini aja var LTA kan ada. Oke. Berarti kita menampung dulu nih, menampung input dan prosesnya. Masuk ke variabel. Oke, masuk ke variabel. Kemudian pilih make a variable. Berarti kita akan membuat variabel baru. Oke, Bapak besaran aja ya. Biar nampak ya. Oke. Make a variable. Oke. Pertama inputnya dulu. Nah, input alas. Oke. Nah, kan langsung muncul kan alas. Oke, kemudian inputan lagi. Tinggi. Oke, sorry. Tinggi. Nah, oke, sudah. Inputkan lagi. Input udah, berarti prosesnya apa? Rumusnya itu luas segitiga sama dengan. Oke. Nah, sekarang sudah. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Yaitu kita melakukan coding. Baik, yang pertama kita harus masukkan itu masuk ke event, masuk ke bendera warna hijau, kemudian kita masukin looks. Nah, kita nambahkan teks dulu. Nah, misalnya teksnya mari menghitung luas segitiga besti. Oke, besti. Misalnya, oke. Nah, waktu kita klik ini, nah, mari menghitung. Oh, ada yang tipu. Menghitung. Oke, menghitung luas segitiga. Oke, di sini ada 2 second. Berarti nanti dia berbicara selama 2 detik. Selanjutnya kita akan menambahkan sesing.
kemudian pilih alas. Nah, kita bertanya dulu nih. Nah, kita kan mau menginputkan alas dan tinggi nantinya. Oke, udah. Kemudian pilih answernya juga, simpan dulu di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke variabel, kemudian kita pilih set. Nah, set inputnya kita yang pertama itu ada alas, berarti set input alas. Oke. Kemudian yang jawabannya di sini kan bertanya ask kan, berarti bertanya, setiap bertanya pasti ada yang menjawabnya. Oke. Sudah, selanjutnya kita masukkan ulangan lagi seperti ini. Nah, karena kan inputnya ada dua, kalau persegi kan cuma satu, berarti nggak perlu, cukup satu aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke tadi ke setting lagi, ask, kemudian kita pilih answer, kemudian kita masuk ke variabel lagi, masuk ke set. Nah, set, kemudian kita ubah, kan inputnya kan tinggi, nah berarti input tinggi, kemudian jawab. Nah, deskripsinya jangan lupa diubah juga ya. Nah, masukkan alas segitiga. Oke, kemudian kita bisa copy paste boleh, Ctrl C Ctrl V di sini. Nah, masukkan tinggi. Nah, seperti gimana dia? Nah, seperti ini. Oke, mari menghitung luas segitiga, Besti. Masukkan alas. Nah, kita masukkan dulu alasnya 10. Nah, kemudian masukkan tinggi. Nah, masukkan tinggi 10. Nah, misalnya tingginya 20. Oke. Nah, berarti input kita udah berhasil. Sekarang kita masukkan ke proses. Nah, proses atau rumusnya yaitu masuk ke set lagi. Nah, yang bagian alasnya kita ubah sesuai dengan proses, yaitu luas segitiga. Selanjutnya kita melakukan rumusnya. Rumus segitiga apa ya? Oh iya, setengah kali alas kali tinggi. Berarti kita masuk ke operator. Kemudian kita masukkan dulu nih. Nah, ke dalam sini. Nah, kemudian kita panggil variabelnya. Nah, oh, ada 3 komponen, berarti butuh 3. Tambahkan lagi satunya. Oke, udah. Kemudian masukkan ke variabel setengah. Setengah itu berarti 1/2 atau kita desimalkan 0,5. Oke, kemudian kita masuk ke alas dan tinggi. Oke, jadi luas segitiga sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Nah, sesuai dengan inputan yang nanti akan diinputkan atau dimasukkan. Nah, kita coba dulu ya. Mari menghitung luas segitiga, Besti. Masukkan dulu 5 misalnya, 5, 10. Nah, maka hasilnya 25, sesuai kan? 5, 10, 5 kali 10 adalah 50, dibagi 2 jadi 25. Kita udah berhasil. Cuman alangkah baiknya kita tambahkan teks lagi nih. Nah, biar lebih seru. Nah, masukkan teks. Kemudian di sini kita tambahkan di operator. Nah, operator kita pilih yang ini, yang paling bawah yaitu join. Nah, join apple dan banana. Kemudian di sini kita ubah dulu. Nah, jadi luas segitiga adalah berapa ya? Nah, jangan lupa tambah spasi satunya. Oke, kemudian banananya nanti kita ubah. Jadi operator itu ada di variabel, yaitu pilih nih luas segitiganya. Luas segitiganya kita masukin. Kemudian pada bagian ini, bagian waktunya kita lamain dikit. Nah, menjadi 5 detik. Nah, oke, kita coba. Nah, kita lihat codingannya. Nah, seperti ini codingannya. Mari menghitung luas segitiga. Kita besarin dulu ya. Oke, menghitung luas segitiga. Misalnya 100. Nah, 100 alasnya. Kemudian enter boleh. Kemudian masukkan tinggi segitiga. Misalnya 200. Nah, kebanyakan nih. 200. Nah, kemudian boleh di enter atau pilih yang dicentang. Oke, hasilnya 10,
ribu. Nah, kita sudah selesai. Oke, pertemuan yang pertama kita sudah selesai. Oke, kita sudah selesai membuat animasi menghitung luas segitiga. Padahal kita udah ngoding nih di sini nih. Nah, seru bukan? Nanti kita akan melakukan codingan-codingan yang lebih menariknya lagi. Tapi, nah, sebelumnya Bapak sudah membagikan kelompok. Ada kelompok persegi, ada persegi panjang, ada trapesium, ada belak ketupat, dan lain sebagainya. Jadi, kalian melakukan coding sesuai dengan kelompok kalian. Ayo, silakan bekerja. Selamat mengerjakan. Baik, nah mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.